أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati Bapak pimpinan daerah Muhammadiyah Sidoarjo sekaligus nanti yang mengisi kajian akad pagi ini, Bapak Profesor Dr. Tuul Milan, Bapak-bapak pimpinan cabang Muhammadiyah Walu, Ibu pimpinan Aisyah Cabang Baru, Bapak-bapak pimpinan ranting
rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita bisa hadir dalam rangka kajian akad pagi. Ya, mudah-mudahan kedatangan kita semua ini didapat dengan amal yang soleh. Kedua kalinya salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena beliau telah memberikan bimbingan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan segala apa yang diperintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Bapak Ibu yang saya hormati, jadwal kajian ini adalah jam 6. Sekarang sudah menunjukkan jam 6:30. Maka dari itu kajian akan segera dimulai. Tetapi dengan judul Teladan Muhammadiyah, Teladan Sejati. Ini perlu Muhammad Teladan Sejati. Baru baca. Jadi ini perlu digarisbawahi ya, bahwa Nabi Muhammad itu adalah teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi Nabi Muhammad itu adalah teladan bagi seluruh umat Islam khususnya dan seluruh umat manusia sekalian. Maka dari itu saya sebagai pimpinan cabang Muhammadiyah baru, hendaklah Muhammadiyah itu selalu konsisten di dalam beribadah, selalu berkiblat kepada Nabi Muhammad sebagai teladan. Karena Rasulullah bersabda, "Taraktu fikum amroini, ma in tamassaktum bihima lam tadillu abadan." Aku tinggalkan dua perkara. Apabila kalian berpegang teguh pada dua perkara, kalian akan selamat dari sejak yang ini. Ya, tidak akan tersesat. Kalau tidak tersesat berarti selamat dari sejak yang sangat penting itu. Jadi konsep Nabi Muhammad ini adalah yang perlu kita warisi, kita laksanakan. Konsepnya apa itu? Al-Quran dan Sunnah Rasul. Insya Allah kalau di Perserikatan Muhammad ini konsepnya teladan Nabi Muhammad SAW, tidak ada lagi kecuali Al-Quran dan Sunnah Rasul. Inilah yang perlu kita garisbawahi sebagai Perserikatan Muhammadiyah, harus konsisten melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya melalui Al-Quran dan Sunnah Rasul. Demikian apa yang bisa saya sampaikan sebagai pembukaan pimpinan cabang Muhammadiyah. Nasrullah wa fathul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para alim ulama, masyayikh, al-mukarram ustaz. Pak, Masya Allah, Pak Ustaz Syamsul, bapak-bapak, para kiai, para ibu-ibu. Saya duduk di sini ini ibaratnya
memenuhi perintah Allah, yaitu wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dalam hadis ada yang kita sebut balighul anni walau ayah. Jadi saya bukan seseorang yang lebih dari Bapak Ibu sekalian, tapi kebetulan saya ditugasi untuk berbicara pada hari ini dan saya ingin menyampaikan, dan insya Allah tidak ada sesuatu yang baru yang akan saya sampaikan. Saya hanya mengajak kita semuanya, mengajak kita bersama-sama usikum wa nafsi bitaqwa. Karena bagaimanapun juga setiap saat kita harus selalu berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Gusti Allah dalam setiap wujud perbuatan kita, setiap saat, setiap detik, sehingga kita ibadah kita ini betul-betul ibadah 24 jam. Jadi ibadah itu tidak hanya waktu sholat, waktu ngaji, waktu sedekah, waktu puasa, tapi setiap saat kita harus senantiasa sadar bahwa kehidupan kita ini hanya untuk ibadah. Karena apa? Karena kita diciptakan oleh Allah ini kan hanya untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah diciptakan oleh Allah jin dan manusia itu kecuali hanya untuk ibadah. Maka kita hidup berkeluarga itu juga dalam rangka ibadah, harus bernilai ibadah. Ketika kita bekerja, kita juga selalu bernilai ibadah. Ketika kita berinteraksi dengan tetangga, dengan istri, dengan anak, dengan teman, juga dalam proses, dalam rangka harus bernilai ibadah. Nah, dalam konteks itu judul yang disampaikan oleh panitia itu Muhammad sebagai teladan sejati. Maka pertanyaan saya pagi ini, umpama kalau di pembelajaran itu tujuan akhir TIU, tujuan instruksional umumnya di akhir setelah mengikuti pengajian ini, tujuannya yang pertama kita semakin cinta kepada Nabi Muhammad. Nah, yang saya ingin tanya, panjenengan apa sudah cinta dengan Nabi Muhammad? Berarti sudah tercapai. Sudah tercapai tujuannya. Kalau sudah tercapai tujuannya, maka hal-hal lain yang perlu kita. Kalau kita sudah cinta kepada Nabi Muhammad, pertanyaannya apa bukti? Apa buktinya kalau panjenengan sudah cinta kepada Rasulullah SAW? Apa? Selawat tak? Minimal itu wajah selawat. Sakit nih. Nah, pertanyaannya mulai subuh sampai saat ini pun berapa selawat panjenengan buat lawas? Belum berarti ini itu tak supaya Allah sholli ala Muhammad, Allah sholli ala Muhammad, Allah sholli wa sallim wa barik ala Muhammad. Terus dirapal. Semakin banyak kita ini bersalawat, semakin baik atau tidak semakin baik? Kenapa? Man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi asyra. Nabi Muhammad menjadikan barang siapa bersalawat kepada saya sekali, Allahumma sholli ala Muhammad, maka Gusti Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Nah, ini suatu ketika dulu tahun berapa itu saya pernah ditanya teman saya, Mas Mila Pak, karena teman gitu. Kita ini kan manusia yang penuh dosa, manusia yang banyak salah, banyak lupa. Sementara Nabi Muhammad itu maksum, sudah dijamin pasti masuk surga, sudah pasti lebih baik daripada kita. Kenapa kok kita yang diperintah untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad? Jawabannya apa? Ya itu tadi, barang siapa yang bersalawat sekali kepada Nabi, maka Gusti Allah akan bersalawat untuk kita
10 kali. Jadi kalau kita Allahumma sholli ala Muhammad, kita akan mendapatkan 10 kebaikan, 10 kali lipat. Karena itu monggo Pak bersama-sama diseringkan, selalu di dalam hati, dalam pikiran kita, Allahumma sholli ala Muhammad. Karena perintah dalam Al-Quran, Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat itu bersolawat kepada Nabi, untuk Nabi. Karena itu wahai orang-orang yang beriman, kita ini termasuk orang-orang yang beriman, yang percaya, yakin akan kebenaran Allah, akan kebenaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita disuruh juga berselawat, wasallimu taslima, dan memberi salam, mendoakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tugas saya pada pagi hari ini sebenarnya mengingatkan, mengajak kita bersama. Suatu ketika Pak Nur dan Yusuf itu pernah ceramah. Orang NU itu banyak salawatnya. Orang Muhammadiyah kurang salawatnya. Kalau kita Muhammadiyah ini juga banyak salawatnya. Bedanya salawat kita kan gak ada tumpeng. Tapi ya salawat Allahumma sholli ala Muhammad. Setiap saat, kapanpun kita berdoa untuk Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, bapak, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, ketika kita ini hidup dan Gusti Allah menciptakan kita dengan alam sekitarnya ini, tujuan kita utamanya kan agar kita ini mencapai kebahagiaan nanti di akhirat. Orientasi kita orientasi akhirat. Tetapi untuk mencapai akhirat yang bahagia itu, kita mulai, kita laksanakan, kita amalkan, kita perbuat dalam kehidupan kita di dunia. Dan kunci kita masuk bahagia di surga itu kan hanya 2. Alladzina amanu wa amilus sholihat. Beriman dan beramal soleh. Maka kita kalau mengikuti Nabi Muhammad, kita beriman, betul-betul beriman. Tetapi kita beriman dalam arti tidak hanya percaya dalam hati, tetapi juga harus dilisankan dan dilaksanakan. Karena itu pertanyaannya, ketika kita ini berbicara tentang agama, nilai agama Islam, agama Islam itu kan bukan hanya untuk dibicarakan, bukan hanya untuk kita pahami, bukan hanya untuk kita ketahui, bukan hanya untuk diceritakan, tapi yang paling penting adalah ajaran agama Islam itu untuk dilaksanakan, wujud dalam perbuatan kita. Kita juga cinta kepada Nabi itu harus diwujudkan. Apa wujudnya bahwa kita ini cinta? Nah, salah satunya yang dulu kan Muhammad. Kalau bahasanya itu kalau ditambahin ya nisbah Muhammadiyah itu dari pengikut Nabi Muhammad. Semua umat Islam ini pasti Muhammadiyah. Orang NU juga Muhammadiyah. Karena pada hati kita ini pengikut Nabi Muhammad. Kita meniru, kita meneladani, kita mengetahui tentang Nabi Muhammad, kemudian mewujudkan dalam perbuatan kita sehari-hari. Maka dari sekian banyak pengetahuan kita tentang agama, tentang ajaran Islam, tentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, tentang isi Al-Quran, tentang hadis, dari sekian banyak yang sudah kita ketahui itu, seberapa banyak yang sudah kita wujudkan dalam perbuatan kita? Misalnya, contoh saja, ngaji. Kita tahu bahwa baca Quran
mushaf, kita buka, kita baca, itu baik atau tidak? Baik, itu perintah agama, kita disuruh membaca. Akan lebih baik kalau mengerti, akan lebih baik kalau dilaksanakan, tapi minimal membaca saja. Nah pertanyaannya, dari sekian selama hidup kita ini 24 jam sehari, berapa jam, berapa menit kita buka Al-Quran dan kita membaca? Nah, kita muhasabah, kita lihat diri kita sendiri, apakah kita masih membuka mushaf dan membacanya, melafazkan firman Allah yang ada dalam kitab dalam mushaf itu, seberapa banyak kita melakukannya, seberapa sering, apakah hanya jika over, apakah hanya saya di rumah pagi subuh sudah di masjid, setelah itu dari masjid sudah pulang siap-siap, kemudian jam 5:30 sudah berangkat kerja, pulang jam 6 sampai di rumah jam 8. Terus kapan sempat membuka? Ada membuat alasan-alasan seperti itu, padahal sesibuk apapun kita, sesibuk apapun kita, harus kita sempatkan untuk baca mushaf, membaca Al-Quran. Kalau kita tidak sempat membaca, minimal menghafalkan apa yang kita sudah hafal, melafal, membunyikan. Nah, akan lebih baik lagi bukan hanya membaca, tetapi juga mengerti apa yang kita baca. Idealnya setelah kita sudah membaca, sudah mengerti, maka apa yang sudah kita mengerti itu kita wujudkan dalam kegiatan kita, dalam kehidupan kita, perbuatan kita sehari-hari. Jadi Al-Quran kita hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Petunjuk itu ibarat manual. Kalau kita punya membeli HP baru, ada manualnya, maka ini kita laksanakan sesuai dengan manual. Hidup kita ini juga begitu. Dalam Al-Quran, dalam hadis, ada manual. Kalau antara seorang muslim ketemu dengan orang muslim di tengah jalan, apa yang harus dilakukan? Afsyus salam, assalamualaikum. Yang satu menjawab waalaikumsalam. Apakah dalam kegiatan kita, kehidupan kita sudah melakukan itu atau tidak? Kita introspeksi, kita muhasabah, untuk kita perbaiki diri kita sendiri. Saya juga usikum nafsi bismillah, berusaha semaksimal mungkin agar perbuatan kita sehari-hari itu betul-betul sesuai dengan ajaran Islam yang diperintahkan oleh Allah, ada dalam Al-Quran maupun hadis. Saya kira inti kehidupan kita amanu wa amilus sholih, beriman dan beramal sholih. Beramal sholih itu segala macam yang membawa manfaat, yang tidak membawa madarat. Dan dari lawan ngomong enseni atau minseri, dan itu juga termasuk amal sholih. Apakah dan dari lawan itu ibadah? Harus berbeda ibadah. Caranya, nah ibu-ibu sekarang masak di rumah, masak lodeh, masak jangan asam, masak jangan kunci, masak rawon. Ibadah apa? Ibadah. Caranya begini. Pertama, mulai dengan bismillah. Sebelum bismillah niatnya, saya masak ini jangan gelundel. Niatnya untuk memberi konsumsi untuk keluarga, layanan kepada ayah, kepada suami, kepada anak-anak. Niat baiklah, ini perintah Allah, khidmat untuk keluarga. Kemudian dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Apapun yang kita lakukan harus dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak, maka akbar. Kul amrin bibalin la yutad'u bi bismillahirrahmanirrahim wa akbar. Setiap urusan yang penting, urusan penting itu ya semua yang kita lakukan itu insya Allah penting. Yang tidak penting itu misalkan layangan,
catur, main catur, penting apa Pak? Iya, penting. Penting. Ya, jadi semua urusan kita kerja itu penting sekali. Apakah kerja kita ini bernilai ibadah? Harus. Pertama, kerja itu diperintah oleh Allah, mengikuti perintah Allah. Kerja yang halal, kerja dengan sungguh-sungguh, dengan sebenar-benarnya, dengan jujur, dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Start, saudara, cekreng, berangkat Bismillahirrahmanirrahim. Selama perjalanan dari waktu kerjanya kalau di Perak, kalau naik sepeda motor itu kira-kira ya 45 menit atau 1 jam. Itu kalau selama perjalanan ini hati panjenengan ini selalu mengucapkan kalimat thayyibah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, astagfirullahaladzim, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Mulai dari Palu sampai Perak sudah dapat berapa? Daripada kita malah menyangka yang tidak enak, yang menyesakkan hati, lebih baik kita pasrahkan doa Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwwata illa billah, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Teruskan lagi, Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa aqdi 'anna bu'dahu. Allahumma antas shadiqu bis-sabri wal khamilatu bil ahli. Selalu kita lakukan, kita minta kepada Gusti Allah dilindungi selama perjalanan ini, diridhoi, dipimpin. Insya Allah perjalanan akan lancar dan barokah. Insya Allah. Kalau tidak tahu doa yang panjang itu ya Bismillahirrahmanirrahim. Hati ini selalu ada sinyalnya, selalu connected. Kalau anak-anak sekarang itu wifi-nya nyantol. Semua yang kita laksanakan ini hanya karena izin Allah. Apapun itu, apapun. Saya bisa sampai di sini ketemu panjenengan ini hanya karena izin Allah. Karena itu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula hanya karena petunjuk Allah kita bisa ketemu ditemukan. Karena petunjuk Allah. Niat panjenengan dari rumah ke sini, niat Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Jangan punya niat yang lain selain hanya karena ini perintah Allah. Kalau ada niat, aku ingin kalau mengulangi ketua PDM, ada orang gunani, misalnya artis rumah irama, itu mungkin ingin ngurus jader, nanti setelah itu foto-foto. Tapi kita lillahi ta'ala, kita harus datang karena perintah Allah, sehingga kedatangan kita ini bernilai ibadah, betul-betul hanya karena ibadah. Jangan punya ada nilai niat-niat yang lumayan ngaji oleh khas oleh sesuatu misalnya. Jadi saya yakin tidak. Saya yakin kita harus membersihkan hati selalu setiap saat. Dan kita pasrahkan saja. Suatu ketika penjenengan pas sepeda motor kelilipan, yang memberi keliling itu ya karena izin Allah banyak yang kelilipan. Subhanallah, astagfirullah. Dari apa motor bisa kelilipan? Diingatkan. Enak-enak apa-apa, gesek. Tidak itu telusukan, lilipan, telusukan, selilitan itu yang kecil-kecil itu. Tidak mungkin terjadi kalau bukan karena izin. Hanya karena izin Allah. Kesadaran kita tentang bahwa diri kita ini ada 100% di bawah pengawasan Allah, di bawah kekuasaan Allah, di bawah bimbingan Allah. Itu perasaan itu yang harus selalu kita wujudkan. Kita munculkan dalam hati. Setiap saat.
Sehingga setiap saat kalaupun sewaktu kita kan tidak tahu nasib seseorang, umur kita, kapan kita ini berakhir hidup kita ini. Kalau kita tidak pasrah 100%, Mesir itu kan pasrah 100%. Udkhulu fis-silmi kafah, masuklah dalam Islam itu secara total, secara keseluruhan. Kalau untuk kita ini bergerak di bidang ekonomi ya, dalam ekonomi yang Islami. Kalau kita ini berinteraksi sosial yang Islami. Kalau kita ini bergerak di bidang politik, harus politik yang Islami. Politik yang Islami itu yang bagaimana? Ojo bohong, jangan bohong, jangan pernah bohong. Laksanakan semua perintah yang baik-baik. Niatkan ini karena untuk akhirat, investasi akhirat. Para calon yang ingin menjadi pimpinan, banyak masyarakat sekali untuk kebaikan umat. Saya ini nyalek supaya bisa melakukan sesuatu yang lebih dari apa yang bisa lakukan sekarang untuk umat, untuk kesejahteraan umat, untuk meningkatkan kesejahteraan. Dan kita ngurusin masjid ini juga lain-lain. Kita jadikan masjid ini pusat peradaban, pusat pengembangan masyarakat. Sehingga dengan masjid ini kita bisa meningkatkan kesejahteraan umat lahir batin, material, spiritual. Nah, kalau spiritual ya diadakan kegiatan-kegiatan pengajian. Pengajian di sini minggu kedua Ahad pagi. Kalau setelah subuh betul ini. Setelah maghrib biasanya ada Isya. Biasanya kalau di tempat saya itu malam Kamis, Rabu malam, ada juga yang malam Minggu. Ibu-ibu Aisyah itu ada sholat Jumatan ya. Jadi itu untuk meningkatkan kesejahteraan spiritual batin, supaya kita semakin dekat dengan Allah, supaya kita semakin hidup ini semakin tenang sesuai dengan apa yang diperintah oleh Allah, peningkatan kehidupan spiritual. Apakah materialnya juga? Jangan sampai masjid sebesar ini kegiatannya hanya bagi zakat fitrah setahun sekali. Idul Adha menyembelih dan dibagi setahun sekali. Jangan hanya dua itu. Takmir harus melakukan sesuatu untuk mengaktifkan lazismu. Kalau di tingkat alim biasanya disebut KLL, kantor layanan lazismu. Kita kelola masjid ini sedemikian rupa. Kita buat profiling siapa saja jamaah di masjid ini, siapa saja yang aghniyah, yang punya kewajiban untuk zakat. Kalau sampai ada di sekitar kita ini ada aghniyah yang sudah berkewajiban zakat tapi belum melakukan zakat, belum membayar zakat karena tidak tahu, loh, kita tidak tahu apakah sudah masuk, sudah ada nisab, sudah tahu atau belum, berapa saya harus berzakat. Kalau sampai ada yang tidak tahu karena belum ada pencerahan dari takmir, maka takmir berkewajiban memberi wawasan, Pak, itu panjenengan sudah wajib zakat sebesar ini. Panjenengan ditekan kepada kita di panitia ini, kita akan kelola segini rupa untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Itu yang zakat, belum lagi yang infak, yang sedekah. Kita harus kelola dana umat ini untuk memberdayakan masyarakat, memberdayakan semua umat, bukan hanya Muhammadiyin dan Aisyah, tetapi juga seluruh umat yang ada di Paku, di sekitar di lembut kita. Kita berkewajiban. Kalau sampai ada di sekitar kita ini jamaah yang tidak datang karena tidak
misalkan karena sarungnya hanya satu, kemudian kotor, kemudian diunggah, dicuci, kemudian tidak, insya Allah tidak ada sekarang. Tapi kalau sampai ada yang kondisi sangat lemah secara ekonomis, kemudian kita lengah, kita tidak membantu orang-orang di sekitar kita, kita harus berusaha semaksimal mungkin, kita maksimalkan. Masjid ini sudah bagus sekali, AC, ada AC, ada kipas 2 lantai, maka secara fisik kita sudah sangat memenuhi syarat. Nah, pertanyaannya ya bagaimana kita lebih mengaktifkan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan-kegiatan di masjid. Karena itu kalau di Muhammadiyah kan ada LBCR dan pembinaan masjid. Ranting-ranting itu kita kembangkan, kegiatan Muhammadiyah kita kembangkan berbasis masjid. Dari masjid ini kita gunakan untuk kegiatan apapun yang bisa meningkatkan kualitas umat ini. Ngaji untuk anak-anak sudah ada, TPI, TPA sudah. Tahsinul Quran, kursus untuk calon-calon imam masjid ada. Ya, diadakan. Anak-anak adik-adik kita ini yang tadi ngaji itu bagus, mungkin perlu orang-orang lain dilatih sehingga mereka menjadi imam-imam yang bagus, yang makhorijul hurufnya bagus, jelas, tajwidnya betul. Nah, itu harus kita latihkan, kita kembangkan, kita kaderisasi, harus ada kaderisasi. Saya lihat yang hadir ini insya Allah sudah agak senior, agak tidak banyak yang masih muda-muda, umur 20-an, umur SMP, SMA, apa sekolah, enggak ya? Ya, maka jamaah ini semakin banyak anak-anak yang SMP, anak-anak SMA semakin bagus. Mereka kader betul, calon-calon imam, calon-calon mubaligh, calon dai, calon-calon murajjih. Karena itu di video itu selalu saya ingin sampaikan, kaderisasi itu bukan hanya tugasnya MPKSDI, Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani, bukan, tetapi seluruh masjid, seluruh majelis, seluruh lembaga, seluruh ordo, seluruh AUM, seluruh PCM, PRM, selalu semuanya harus meningkatkan kaderisasi, mementingkan kaderisasi. Majelis Takjid harus memberidik anak-anak menjadi ahli-ahli takjid. Jadikan mereka ulama yang mengerti bahasa Arab, mengerti kitab, bisa baca kitab kuning, kitab gondol, kitab gondrong, bisa baca kitab. Bagaimana caranya? Ya, kegiatan masjid ini yang ditingkatkan. Apa yang kita butuhkan? Calon-calon imam. Suatu ketika kita ini sering rapat, kemudian nanti koreknya siapa? Mencari korek itu sekarang itu agak langka. Orang yang paling tiroat, yang kalau tiroat itu standarnya ikut musabaqah tilawatil Quran, kemudian juara provinsi, kabupaten atau kecamatan. Nah, korek seperti itu kita kadang-kadang mencari di lingkungan kita, anak-anak kita, IPM, IFM, NA itu agak langka. Maka diadakan di dalam sini qiraat, latihan baca Quran yang dengan lagu. Lagu tidak harus dengan lagu, tapi yang kalau dibaca, kalau orang dia membaca itu kita dengarkan itu enak. Yang seringkali kita temui kan kalau malam puasa, Ramadan malamnya itu banyak di musola itu pakai corong tapi ngajinya tidak jelas, tajwidnya tidak jelas, maknanya terlalu cepat dan kita tidak tahu ini mau coba enggak.
Nah, kita anak-anak kita yang baik-baik itu kalau membaca ya dicontohkan. Kalau tidak baik jangan dicontohkan, dalam aja. Supaya kita yang keluar pun enak semuanya mendengarkan. Karena apa? Bila Quran Al-Quran fastami'u lahu. Kita ini kalau ada orang baca Quran disuruh mendengarkan dengan bisa semaksimal mungkin memahami apa yang dibacakan, masuk dalam hati. Karena salah satu ciri orang mukmin yang sebenarnya kan wa idza dzikirallahu wajilat qulubuhum. Jika disebutkan asma Allah, ya dzikirallahu wajilat qulubuhum, gemetar hati, tergetar. Kalau ada orang qiraat kemudian yang kita dengarkan ini enak, itu tergetar. Ibaratnya begini analogi. Panjenengan suatu ketika jalan-jalan di pasar. Suatu ketika ada orang laki-laki dua ketika ngomong-ngomong, mengketok endang digonceng wong lanang. Endang itu kebetulan nama istri panjenengan. Nah, kira-kira panjenengan artinya ya, kok ada orang laki-lakinya berendang digonceng wong lanang. Panjenengan gemeretan apa? Walaupun tidak mesti endang panjenengan, tapi dengan disebut nama endang ada getaran. Kenapa? Karena panjenengan sangat mencintai endang. Persis ketika dzikirullah gemetar, karena kita sangat mencintai Allah. Begitu ayatnya bacakan ada disebutkan asma Allah, kita juga tergetar. Jangan sampai ada disebutkan asma Allah tapi kita merasa biasa-biasa saja. Enak-enak kerja, ada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau ada getaran, masih alhamdulillah, berarti tidak pikir Allah wajilah dulu. Kalau sampai tidak ada apa-apa, ada azan tapi kita merasa seakan-akan tidak ada azan, berarti hati kita belum wajilah dulu. Caranya bagaimana ya? Kita harus mencintai Allah. Setelah bagaimana kita mencintai Allah. Begitu juga Rasulullah disebut Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi dzikirullah wajilat qulubuhum. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadahum imanan. Dan apabila dibacakan ayat Allah bertambah imannya. Ayat Allah itu ada dua macam, ada qauliyah, ada kauniyah. Yang qauliyah itu yang tertulis dalam Al-Quran itu ketika ada orang membaca tuliyat alaihim, tuliyat itu dibacakan itu bisa diperdengarkan, bisa diperlihatkan, bisa diberitahukan. Itu lihat namanya zakat iman bertambah. Nah, contoh gambarnya ini, panjenengan jalan-jalan kereta, kemudian di atas gunung itu ada waktu besar di atas gunung. Itu berarti panjenengan ditunjukkan ayat kaunnya besar. Panjenengan ya Allah, waktu sama gede sing dek ono kono iso ngangkat video. Tergetar, ada gerakan bahwa ada sesuatu yang maha kuasa bisa meletakkan itu batu besar itu di atas gunung. Bertambah imannya. Panjenengan jalan-jalan ke Kenjeran, di depan itu laut mulai pojok sini sampai pojok. Dan sampun kayak banyu tok so kesingan son sini saya bertambah keimanan kalian karena ditunjukkan ini ada sesuatu yang zat yang maha kuasa yang menciptakan. Tidak tuliat alaihim ayatuhu zadahum iman, tambah. Panjenengan jalan-jalan ke pasar, alhamdulillah melihat seorang tangannya tidak ada, kakinya tidak ada, di depannya itu ada ombrong, perasaan panjenengan itu alhamdulillah
alhamdulillah saya masih sempurna, alhamdulillah. Saya masih punya tangan, punya kaki. Jadi diperlihatkan kita tentang sesuatu ayat Allah dan kita bertambah kita. Di mall panjenengan jalan-jalan ada seorang gadis cantik putih dukur rambutnya rintik melayu. Kira-kira panjenengan tambah iman apa? Biasa tambah iman. Ditunjukkan ayat tanda kekuasaan Gusti Allah bahwa Gusti Allah mampu membuat sesuatu yang begitu indah. Jadi itu lihat ayat-ayatmu zadahum dimanapun, kapanpun, setiap saat panjenengan lihat, panjenengan mendengar, panjenengan mengetahui ini ayat-ayat Allah, ayat-ayat yang kauniyah, ciptaan Gusti Allah. Nah, kita bertambah iman. Karena itu setiap saat kita ini harus bertambah iman. Kalau tidak maka wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa setiap saat kita ini rugi. Merugi. Kecuali mereka yang beriman, beramal saleh. Jadi setiap saat harusnya kita yang bertambah iman, bertambah pasrah kepada Gusti Allah, bertambah keyakinan tentang kebenaran Gusti Allah, bertambah baik perbuatan kita, bertambah baik pikiran kita, bertambah baik ucapan-ucapan kita. Jika tidak begitu maka istighfar. Ada yang bangun tidur, apa yang diucapkan? Alhamdulillah masih dibangunkan oleh Gusti Allah. Coba kalau tidak dibangunkan oleh Gusti Allah. Kemudian bisa jalan ke kamar kecil, bisa alhamdulillah kakinya masih kuat, alhamdulillah masih bisa melakukan itu. Bisa buang air, alhamdulillah bisa buang air. Yang bisa memberi kemampuan kita untuk bangun, untuk jalan, untuk buang air. Kalau kita tidak sadar bahwa itu dari Allah, kita harus istighfar. Alhamdulillah. Setiap saat kita ini alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Begitu rotok lengah titik, rotok lali titik, astagfirullahaladzim. Jadi kan enak hidup kita ini. Kita pasrahkan saja karena itu apapun masalahnya ini pasti dari Allah. Kita pasrah, kita terima, kita ikhlaskan. Alhamdulillah, Gusti Allah masih memberi kita kekuatan, Gusti Allah memberi kita rezeki, Gusti Allah memberi kita kemampuan untuk melihat, untuk berjalan, untuk alhamdulillah yang sebanyak. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa datang ke sini, saling mengingatkan, usikum wa nafsi kepada Allah, saling meningkatkan ketakwaan kita. Jadi jangan sampai kita berpikir ngaji baik, cak milo gak nambah pokok. Ya, mudah-mudahan Allah memberi daya menjadi kepada kita semuanya untuk menjadi lebih baik, meningkatkan keyakinan kita, keimanan kita, sehingga ini menjadi landasan kita untuk melaksanakan kegiatan kita, baik kita berorganisasi, baik kita ini dalam keluarga, dan kita ini bekerja, berinteraksi dengan sesama, dengan teman-teman, dengan anak, kakak, istri, murid, dengan guru, dengan siapapun kita ini jadi enak. Ya, kalau kita mencontoh sifat Nabi itu yang sudah semua kita tahu, ada siddiq, ada amanah, ada fatonah, ada tabligh. Siddiq itu yang benar, apa yang kita ketahui ini kenyataannya memang begini, ya kita ucapkan begini. Jangan sampai ada sesuatu yang kita tidak benarkan. Ngomongin A tapi kenyataannya B, misalnya. Kita berusaha semaksimal mungkin bersiddiq, betul, benar.
Kenyataannya ini ya kita omongkan ini. Kenyataan itu ya kita omongkan, kita yakini. Jangan ada dusta, jangan ada bohong, jangan ada dusta. Amanah bisa dipercaya, ya, tugas-tugas kita, kewajiban-kewajiban kita sebagai orang tua, sebagai kakak, sebagai teman, sebagai suami, sebagai istri, semuanya juga kita laksanakan semampu kita, yang kita mampu. Tapi menyampaikan apa yang kita ketahui, Al-Quran wal ayat. Jadi tugas berdakwah, tugas mubalik itu bukan hanya kiai, bukan hanya ustaz, bukan, tapi siapa kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Siapapun kita ini, masing-masing kita ini adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas apa yang kita pimpin. Dalam keluarga kita sebagai bapak, ya kita pimpin keluarga. Dalam perusahaan, di organisasi, dan pada diri sendiri kita harus bertanggung jawab apa ini yang bisa kita lakukan. Kita berusaha semaksimal mungkin. Fakonah cerdas. Ya, kalau kecerdasan itu harus kita latih. Saya yakin kita semua ini cerdas, tidak ada yang embesil misalnya, tidak ada yang idiot, tidak ada yang IQ-nya di bawah rata-rata. Alhamdulillah kita semuanya sehat normal, dan itu kita syukuri. Kita semuanya masih bisa baca, kita bisa tulis, kita bisa ngomong, kita bisa berinteraksi. Banyak hal yang kita perlu syukuri apa yang sudah kita punya. Sehingga la in sya'artum la azidannakum wala kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita syukuri akan bertambah. Kita sehat, alhamdulillah, untuk orang ini alhamdulillah, kita syukuri, maka kesehatan kita akan bertambah, tambah sehat. Tapi kalau kita kufur, kita sampai menyalahkan orang lain, menyalahkan pihak lain, apalagi kalau menyalahkan Allah, alhamdulillah. Nah, ya umur itu kok kayak gini, Masya Allah, astagfirullah. Jangan sampai kita menyalahkan Allah yang Maha Pengasih pada kita, sudah mengirimkan Nabi Muhammad untuk mengajari kita. Ya, jadi tugas kita adalah berusaha semaksimal mungkin untuk mempelajari apapun yang sudah ditulis dalam Al-Quran, apapun yang sudah ditulis dalam hadis, lewat majelis-majelis ta'lim, lewat belajar. Belajar itu long life education, pendidikan seumur hidup. Kalau sampai pada titik ini ada bapak atau ibu yang belum bisa ngaji, membaca Quran, masih brotal, masih gaduh, tajwidnya belum jelas, belum, ya, belajar, niat belajar meningkatkan kualitas keagamaan. Panggil guru khusus, panggil ngaji, tidak usah malu, tidak usah malu. Jadi alhamdulillah anak-anak kita ini sekarang sudah hampir semuanya ada TPA dan TPI. Nah, yang kita tingkatkan adalah fasilitas. Yang terakhir, pesan sebagai pimpinan daerah Muhammadiyah, kita ini harus senantiasa meningkatkan kader kita. Dalam Al-Quran surat Yusuf itu, Qala ya baniya la tadkhulu min babin wahid wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Wahai anak-anakku, ketika anak-anaknya Nabi Yakub itu menemukan Yusuf, jangan hanya lewat satu pintu, masuklah lewat berbagai pintu. Nah, kalau itu kita address, kita arahkan kepada kader-kader Muhammadiyah,
Wahai kader-kader Muhammadiyah, jangan hanya bergerak di satu bidang pendidikan saja, harus bergerak di segala bidang. Ya kesehatan, ya sosial, ya politik, masuklah kita. Jadi kita ini mengendorse semua calon-calon yang dari kadermu itu mohon untuk didukung semaksimal mungkin. Disampaikan kepada para PCM, para PRM, para kaum, fasilitasilah para kader Muhammadiyah ini agar tercipta lebih banyak anak-anak Muhammadiyah, orang-orang Muhammadiyah yang menjadi petugas Muhammadiyah di bidang politik. Kenalkan mereka, beri mereka panggung, jadikan mereka panitia untuk pengajian, suruh sambutan, cara-cara yang ada di dapil warung ini. Kenalkan siapa yang ada Muhammadiyah. Beri kesempatan untuk sampai ngisinya ya, pengajian pada maghrib dan pengajian pada subuh dikenalkan. Ada keuntungannya banyak Pak. Yang pertama, kalau dia jadi calon kemudian jadi legislatif, pasti dia akan menjadi orang baik. Karena apa? Sering ceramah, sering menasihati. Masuk sering menasihati itu ketika jadi calon baik. Yang kedua, kalaupun dia tidak jadi calon, minimal dia akan menjadi kader mubalik, kader mubalik Muhammadiyah, karena sudah diberi kesempatan berceramah. Mungkin setelah itu dia akan menjadi dai tidak jadi calon, mengajak kita semuanya untuk berbuat baik. Jadi diberi kesempatan mereka, fasilitasi, tentu dengan koordinasi sedemikian rupa dengan LHKP, kemudian wakil ketua yang bidang LHKP Pak Arif duduk di sana itu dikoordinasi dari sekian calon kadermu yang potensial untuk jadi dukung semaksimal mungkin. Yang kurang potensial jangan sampai suara itu dibuang-buang. Jadi ada cara tertentu, diatur sedemikian rupa, dibicarakan sedemikian rupa supaya masing-masing kader ini berfastabiqul khairat, sehingga betul-betul mereka menjadi kader-kader Muhammadiyah yang semakin banyak membantu Muhammadiyah meningkatkan dakwah Muhammadiyah, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dakwah Muhammadiyah lewat berbagai bidang. Saya kira itu yang pesan yang terakhir. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga niat-niat baik kita diridhoi oleh Allah dan kita semua mendapat barokahnya. Mohon maaf atas semua kekurangan. Nasrul minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.